Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmah wa ansur alaina rahmah wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian tafsir kita dulu masih tinggal ayat 90 berapa ini? 90 ada tinggal ya. Nah ini 97. Iya. Ya, 97 ada tinggal musaddiqal lima baina yadih. Jadi di atasnya ini ya kita ambil kesimpulannya aja ya. Jadi kalau memang orang Yahudi dia tidak suka kepada Al-Quran dan Muhammad, sedangkan Al-Quran itu wahyu yang menyampaikannya adalah Jibril ke Nabi Muhammad. Lalu bagaimana caranya menyampaikan ayat-ayat yang lain, termasuk Taurat, Zabur, Injil, juga Jibril. Kok dipilih-pilih. Nah, itu salah satu untuk menyudutkan kenapa mereka tidak mau menerima Al-Quran. Tapi itu hanya pengetahuan bagi kita. Nggak perlu kita menghabis-habiskan energi. Cuma pengetahuan nanti kan yang kita ingat anak cucu kita, itu pun tugas hanya mendakwahi aja. Nanti kan ada hari yang sebenarnya, hari pembalasan, hari hidup yang sebenarnya. Adapun di dunia ini adalah hari bersikap atau mungkin tentu bersikap baik. Nah, ya ini maka diterangkan lagi mengenai ini sambungannya. Nah, yang sangat tertarik ini bahwa di jiwa kita ini juga karena di dalam jiwa di qalb ini kan dikhususkan ini wahassal ya ai bi amrihi wa khassil hamri ini. Jadi wahasil qalbi ya. Wahasil qalbi bizikri. Memang yang kemampuan ingat sadar itu hanyalah hati. Kalau ke otak itu mengingat, cuma ada rasa dibawa turun ke hati. Karena itu di situ adalah hazanah, ya, yaitu adalah penyimpanan. Nah, di sini disebut Baitur Rabbi. Nah, sama seperti masjid kan disebut rumah Allah. Ini juga disebut Baitur Rabbi. Nah, ini yang sama-sama kita mengkaji, sama-sama kita runut kembali bahwa manusia kalau nggak hati-hati memang begitu kena dia maksudnya di masalah dunia ini. Maksudnya bukan kita benci ke dunia, maksudnya ditinggalkan tidak, tapi kita mengerti bahwa dunia ini hanyalah memang untuk tempat beramal. Buktinya konsep-konsep yang kita buat itu asal konsep baik, asal amal soleh, itulah nanti yang kita terima. Kalau ada pun soal simpan menyimpan, tumpuk menumpuk, itu enggak ada. Kan sudah disebutkan itu apa tuh? Wailul li kulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa'addada. Ya, wa'addada. Menurut orang biasanya begini, yahsabu. Yahsabu. Apa arti yahsabu itu? Mengira ya. Mengira. Yahsabu anna malahu akhlada. Jadi yahsabu anna annahu anna malahu itu ya jadi maf'ul dari yahsabu. Dugaan manusia itu dengan menumpuk harta itu senanglah dia. Nanti itulah penyebabnya ke neraka karena dia nggak ngerti bahwa hidup di dunia ini hanyalah dinamakan amal soleh kalau dia sudah berwujud kebaikan, biarpun harta, biarpun tenaga, biarpun pikiran. Kan itu yang kenapa bisa seperti itu? Karena jiwanya atau hatinya sudah sampai seperti ini. Jadi Nabi Muhammad kan dibedah, dibersihkan
Sehingga malaikat Jibril bisa menyampaikan wahyu ke situ. Begitu disampaikan oleh Jibril, disuruh oleh Allah, terus dia mengerti. Jadi kita pun gitu juga. Mulai diperbaiki kembali, maksudnya dipersiapkan bahwa yang melekat di hati kita adalah apa kata Allah. Jangan sampai terpedaya di dunia ini. Dunia ini kan sudah nampak oleh kita. Dia hanya untuk diberi sedikit untuk apa namanya kelangsungan hidup. Kemudian berbagi. Ada makhluk laki-laki, ada perempuan. Dan itu pun kita mengerti. Itu kedua-duanya mesti digabung untuk kelanjutan berikut. Ya maksudnya kan nampak itu bahwa perempuan begini, laki-laki begini. Itu kelangsungan, dikasih akal pikiran. Itulah menjadi khalifah, menjadi pemakmur bumi. Kemudian sayang karena tidak paham, akhirnya menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga. Itu maka disebutkan di ayat, kerja orang itu hanya la'ib, lahun, zina, tafakhur, bainakum takasur. Padahal di belakangnya ada, itu maka diingatkan apa namanya annamal hayatud dunya la'ib. Terus di belakangnya apa itu amal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Gurur. Jadi bukan ditinggalkan tapi mengerti ya itu. Itu maksudnya kenapa bisa begitu berulang-ulang membacanya enak, paham karena ngerti bahasa Al-Qur'an. Kalau terjemahan saya kita baca nggak tinggal dia. Memang bisa juga lah ya. Tapi kalau ayat, ini jadi baru berikut mengenai Qur'annya. Ya, mengenai Qur'annya nih. Coba kita baca dulu. Kan ini disebutkan apa ini? Ini kan dalam kurung tafsir. Ini kan ayatnya. Qul man a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwa li Jibril. Terus fa innahu ala qalbika biiznillah. Ini bisa kita bawa ini. Kalau ini kan kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu. Ini mulai dari sini fa innahu ala qalbika biiznillah. Coba ini kita buat qalbi ini berarti aku coba. Coba latihan bahasa Arab dulu coba. Sesungguhnya Al-Qur'an atas jiwaku dengan izin Allah coba. Ala qalbi. Coba mulai dari fa'inahu. Nazala ini dipakai. Nazalahu ala qalbi. Ya. Bismillah. Jadi kalau ini kan malaikat Jibril yang datang di surah Allah, tapi ini untuk kita setelah disampaikan malaikat Jibril kepada Muhammad pun sudah membacakan Al-Qur'an, maka bisa saja fa innal Qur'ana ala qalbi biiznillah. Bisa kan? Ya. Ini bukan menukari Quran ini ya. Jangan pula nanti ada anggapan, mengganti Quran Ustaz Komanda itu dong. Sebenarnya Quran ini coba terang-terang. Apakah memang di hati kita apa enggak? Kan gitu. Kalau di hati kita, berarti kita pelajari, kemudian kita ino-inoan, kemudian jadi pakaian. Jadi itu makanya bisa dibuat fa'innal Qur'ana ala qalbi biiznillah. Sesungguhnya Quran atas jiwaku dengan izin Allah. Maksudnya izin Allah sini bisa nggak paham? Coba berlomba, bisa nggak paham izin Allah sini? Tafsir lah. Membukakan hatinya, Pak. Allah membukakan hatinya. Ya kalau begitu dipilih-pilih Allah membukakan hati atau enggak. Coba dulu sudah saya sebutkan ada satu pakai insya Allah, ada berhubungan dengan iznillah. Kan ada ayat kursi di bawah, dibaca. Masya Allah, Masya Allah. Apa? Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu hampir bersamaan. Jadi kalau di sini sesungguhnya kan dipakai biiznillah, sesungguhnya Al-Qur'an atau sesungguhnya Jibril turun dianya Jibril atas hati engkau Muhammad, atau Allah menurunkan Jibril pada hati engkau Muhammad, tapi biiznillah. Apa maksudnya di situ biiznillah?
Karena ada biizni. Jadi seolah-olah apakah ada izin, ada tidak izin, kan gitu. Nah, ini yang perlu. Apa maksudnya dengan izin Allah? Allah yang bisa. Ah? Hanya Allah yang bisa. Allah yang bisa memberikan. Nah, ya, jadi coba dicatat ya. Kalau pakai iznillah ini berarti bahasanya sama seperti Masya Allah, kekuasaannya. Jadi tidak bisa dengan kekuasaan kita. Jadi itu makanya Al-Quran ini kalau bisa kita dalami, bisa pahami, itu jangan sombong, dipakailah biiznillah. Berarti Allah yang berkuasa. Jadi bukan berarti satu diizinkan, satu tidak. Bukan gitu. Sama Masya Allah, pas seperti Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah itu, kata-katanya itu pengertiannya bahwa Allah yang berkuasa. Karena itu di dalam Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Ini lagi sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan Quran itu kepada engkau lewat malaikat Jibril. Fala tansa, maka tidak akan lupa engkau. Tapi ingat di belakang dikait illa man amana. Illa masya Allah. Masya Allah. Nah, sama tuh bismillah itu. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jadi jangan dianggap nanti kalau begitu lupa dong Nabi Muhammad itu dikehendaki Allah. Bukan berarti pengertiannya di situ Allah berkuasa begitu. Kekuasaan Allah. Saya paham tuh, supaya jangan melayang-layang. Kalau biizni di situ sama seperti masya Allah. Pengertiannya jangan pula dipahami nanti, wah ini kehendak Allah, ini tidak apa menggunakan dapat Quran, itulah kehendak Allah, jangan begitu. Alun izin Allah lain. Kita paham itu? Kamu rasa mungkin melayang-layang baru ya? Melayang-layang baru. Jadi kalau bertemu dalam ayat nanti iznillah sama seperti masya Allah menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa. Kenapa bisa seperti itulah kekuasaan Allah. Jadi Allah punya kekuasaan, dibuatnya manusia itu bisa mengerti Al-Quran. Nabi Muhammad pun diturunkannya wahyu tidak akan lupa. Adapun dikaitkan illa masya Allah, kecuali apa yang dikaitkan Allah. Jadi jangan dipahami nanti kalau begitu lupa itu kan kehendak Allah, bukan gitu. Saya paham tuh maksudnya dong. Jangan lain-lain beko ndak mako kalau kuliah di Fakultas Dakwah begituan, you buat pikir itu hebat ya. Jadi maksud masya Allah dengan iznillah sama. Coba di ayat kursi itu kan ada biiznillah. Apa itu? Wasya apa itu Ibu? Bapak. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus itu yang belakangnya ada bisnis. Coba bisnis. Coba apa lagi? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzallazi yashfa'u indahu illa bi iznillah. Tuh. Lihat tuh. Apa maksudnya di situ? Apa tadi pangkalnya Bu? Coba pangkalnya apa tadi? La ya'uduhu hifdzuhuma. Belum, balik ke depan balik. Ya. Apa tadi? Man zallazi yashfa'u indahu. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznillah. Sudah. Aduh. Man zallazi. Coba apa artinya itu? Siapa yang tidak? Siapa yang oh ya, tidak ya, ada ilah. Tidaklah berkuasa. Coba lihat terjemahan. Tidak. Man zallazi, satu pun yang tidak bisa menolong. Man zallazi yashfa'u indahu kecuali illa biizni. Illa biizni, kecuali izinnya. Jadi pengertiannya di situ kekuasaannya. Embor ragu mau mungkin apa masih ragu gue mau memahaminya betul. Yo pun enggak ada paham loh. Banyak tuh ayat tuh. Jadi masya Allah sama izni itu sama. Menunjukkan kekuasaannya. Jadi maksudnya bukan pengertiannya ada orang dan diizinkannya, ada enggak begitu dong.
Bukan arti itu, bukan diartikan. Misalnya kan kalau dipahami lurus-lurus menurut terjemahan bahasa Indonesia kan begitu dong. Tidak akan beri manfaat kecuali izinnya. Jadi dianggapkan orang kalau tidak ada dapetnya, tidak izin Allahnya. Kelirunya jadi ya. Maksudnya begini. Semua di alam ini kan Allah berkuasa, itu maksudnya. Jadi bukan berarti ini dapat hidayah, ini tidak, bukan gitu ya. Itu makanya di sini pun begitu. Macam kita inilah. Kenapa mau kita mempelajari isi Al-Quran? Ini kan karena izin Allah. Jadi kenapa bapak-bapak, ibu-ibu atau pemuda-pemudi lain nggak mau? Belum izin, jadi bukan gitu. Keliru mana tuh? Ya. Izin sama hidayah juga, Pak. Iya, dikatakan tidak menunjukkan, hanya menunjukkan kekuasaan. Itu artinya. Kekuasaan Allah. Bukan berarti dipilihnya kita mau, kemudian ada orang yang enggak, itu kekuasaan, bukan gitu. Dia punya kuasa dibuatnya seperti itu. Misalnya kan, ada siapa yang baik masuk surga, siapa yang tidak baik masuk neraka. Kenapa begitu? Itu fa'alul lima yurid. Sama itu kekuasaannya. Sudah ketentuan dibuatnya begitu. Ini pun begitu juga. Jadi dengan kekuasaan Allah semuanya. Sebenarnya ya kalau sudah kita lihatlah sekarang. Sebenarnya kan icak-icak saja manusia ini berkuasa. Icak-icak sajanya kok. Kalau memang berkuasa itu kan mutlak. Itu enggak. Nah, misalnya kalau pegawai atau penjabat, waktunya menjabat itu pun dicari orangnya di bidang kekuasaannya itu, bisalah ditinjau balik. Salah gaya menjalankan kekuasaan. Ya, jadi habis itu pensiunnya enggak ada lah. Enggak ada dayo. Untuk berikut enggak lalu. Jadi bersemuanya adalah kekuasaan Allah. Jadi itu keterangan dari berarti kita pun ini kan Jibril yang ditongkat dengan izin Allah, berarti kekuasaan Allah memilih Jibril yang menyampaikan wahyu. Nah, sekarang ada sambungannya. Coba apa bacaannya nih? Coba. Musaddiqal lima baina yadayhi. Ya. Musaddiqa. Sebagaimana biasa, sebentar Pak ya. Sebagaimana biasa kita supaya mengerti, supaya paham Al-Quran, maka dilihat kata-katanya dulu. Coba musaddiqan. Bukan barisnya musaddiqan. Ya. Berarti menerangkan Al-Quran ini juga. Musaddiqan. Ya, Al-Quran ini musaddiqan. Bentuknya dulu. Musaddiqan ini bentuknya bentuk apa ya? Kata bendakah, kata kerjakah, atau huruf? Isim fa'il. Ya, kata benda, kata kerja. Berarti kata benda dulu. Jadi kalau isim fa'il mungkin bingung orang mendengar. Kata benda lu, kata benda. Kata benda. Baru ditanya, kalau model tadi, kata benda apa? Boleh. Isim fa'il. Atau berbentuk pelaku. Kalau sudah berbentuk isim fa'il atau berbentuk pelaku atau berbentuk yang dikerjakan, isim maf'ul ataupun masdar ataupun fi'il amar, pokoknya yang 9 itu berarti bisa dicari apanya ini, urutannya yang 9 model. Coba siapa dapat? Mulai dari fi'il madi. Sadaqah. Musaddiqan. Isim fa'il, Pak. Iya, betul. Kita mau menjelaskan model yang kata-kata fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il isim fa'il, isim maf'ul, mungkin nahi, mungkin isim alat. Jadi kaya perbendaharaan kita. Apa ini? Fi'il madinya dulu, fi'il madinya. Sadaqah. Saddiqah. Ya, fi'il madinya saddaqa. Digandakan ya. Ya. Kalau enggak digandakan apa fi'il madinya itu? Kalau enggak digandakan huruf tengahnya? Sadaqah. Sadaqah saja. Ya, sadaqah itu maka sadaqallahu.
Kan membacanya sadaqallahu. Allahu jadi apa itu? Sadaqallahul azim. Azimu. Fa'il. Fa'il. Jadi fa'il. Jadi fa'il dia, sadaqallah. Cuma diartikan orang pakai takut kali orang ini. Katanya maha benar Allah katanya. Dalam apunya takut benar padahal artinya telah benar Allah. Ya. Takut benarnya padahal bahasa itu kesamunya. Kalau lagi buat apa nah sekarang fi'il madi itu digandakan dia. Ya. Digandakan huruf tengah. Jadi menjadi apa fi'il madinya? Sadaqah. Sadaqah. Kalau sadaqah apa artinya? Membenarkan. Membenarkan. Kalau Benar. sadaqah? Telah benar. 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 Telah benar atau benar. Nah, kalau sadaqah apa isim fa'ilnya sadaqah saja? Sadiqun. 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 Bisa 6 ya. Ya. Apa isim maf'ulnya kalau sadaqah saja? Isim maf'ulnya Mas? masduk. Ya, Masduk. betul. Masdukun. Dukun. Ya, masduk. Ya, masduk. Ya. Ya, itu tamang kau dikejar orang dukun-dukun tuh. Mungkin masduk mulutnya tuh. Kun ya, jadi dukun ya. Ya, jadi kalau kalau saddaqa fi'il madinya apa fi'il mudhari'nya? Yusaddiqu. 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 Yusaddiqu apa masdarnya? Madi mudhari masdar. Sama seperti balaga fi'il madinya mudhari'nya yuballighu. Tablighan. Jadi tasdiqan. Itu dia. Itu masdar. Tasdik. Jadi kalau tasdik apa artinya? Benar. Jadi sama dengan sedekah tadi. Sangat benar. Kalau benar. sedekah benar. Kalau benar, ini sangat benar. Sangat benar. Telah berhasil membenarkan. Berhasil membenarkan. Sangat benar. Yang berhasil itu pakai alif tang. Jangan cuma melalalakin kemari Pak. Ini masdar. Masdar digandakan di tengah. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau masdar fi'il madi kalau digandakan di tengah tujuannya supaya banyak, supaya mengulang-ulang, supaya berkesan. Kalau dia larangan supaya berkesan untuk ditinggalkan. Kalau dia suruhan berkesan supaya dikerjakan. Misalnya kabbara. Kan itu fi'il madi juga. Apa masdarnya kabbara? Yukabbiru. Takbiran. Takbiran. Jadi kan digandakan di tengah tadi. Maksudnya apa itu? Kenapa digandakan di tengah? Kalau kabura kan besar. Ya. Tapi kalau kabbara sangat besar. Bukan. Kalau kabbara lebih besar. Membesarkan. Bukan. Membesarkan. Sekarang masdarnya apa? Pembesaran. Oh, pembesaran. Pembesaran itu kan kata-katanya pembesaran diulang-ulang supaya berwujud, supaya berkesan dalam hidup kita. Jadi takbirlah dia Allahu Akbar. Kalimat takbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Allah lebih besar dari segala-galanya. Allah lebih besar dari segala-galanya. Allah lebih besar. Sering diucapkan supaya betul-betul datangnya dari hati, lubuk hati yang dalam, berkesan ke dalam hidup, berkesan kepada perilaku. Itu baru maksudnya gunanya litaksir, supaya memperbanyak. Paham tuh? Jangan lewat-lewat itu sebetulnya ulang-ulang loh. Gimana? Itu gunanya digandakan di tengah-tengah itu. Jadi tablik gitu juga, balaga yuballighu tablik. Disampaikan berulang-ulang supaya sampai pesan gitu. Begitu juga tahmid, begitu juga tasbih.
Nah, sabbaha. Jadi ini juga saddaka. Jadi musaddiq, tasdik. Nah, itu maka ditasdikkan di dalam hati. Tasdik itu berulang-ulang. Nah, berulang-ulang, ya berulang-ulang. Nah, ditasdik. Nah, sekarang Al-Quran ini sudah berulang-ulang juga disampaikan dia musaddiq. Itu makanya musaddiqan. Nah, kalau musaddiq. Kalau fi'il amarnya apa ini ya? Fi'il amar. Tunggu. Kalau ini kan isim fa'ilnya ini, musaddiq. Jadi isim fa'il itu dibuat dari fi'il mudhari aja. Jadi saddaka yusaddiku. Yusaddiku itu diganti ya-nya dengan mim baris depan, mim madmum ya. Jadi musaddikun. Nah, musaddikun, musaddikani, musaddikuna. Nah, kalau isim maf'ulnya apa? Sodikun. Itu balik ke sedekah jadi. Kalau musaddikun kan sudah isim fa'il itu. Kalau isim maf'ulnya pindahkan baris dal itu ke atas. Ya, musaddakun. Ya, musaddakun ya, atau musaddakan atau musaddakin ya. Kalau dia musaddakan jadi yang dibenarkan ya, di pembenaran. Nah, jadi musaddik. Ini isim fa'ilnya. Jadi Quran, berarti Quran yang disampaikan malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah kepada lubuk hati Muhammad, dia adalah orang yang membenarkan. Nah, diartikan dengan orang dia. Jadi sesuatu atau dia pembenaran 5 baina yadai. Pembenaran maksudnya pengakuan atau membenarkan boleh ya, membenarkan 5, mengakui 5. Jadi ini bentuknya adalah isim fa'il. Tapi dia menjadi hal daripada ini nazzala ini. Mana tadi itu? Ini. Nazzalahul Quran biiznillah, telah menurunkan Allah akannya Jibril, atau telah turun menurunkan dia Jibril akannya Quran. Ini berdua kali. Makanya kalau saya lebih cenderung Allah menurunkan, Allah akannya Quran, maksudnya Quran. Nah, baru di sini kepada atas hati Muhammad. Bagaimana keadaannya Al-Quran itu? Dia adalah musaddiq. Ya, musaddiq. Jadi dia adalah membenarkan 5. Jadi adapun yang kita ketahui yang dijelaskan kan kitab-kitab itu Taurat, apalagi Zabur, apalagi Zabur, Injil. Injil. Nah, yang 3 ini ataupun lembar-lembaran suhuf, maka Al-Quran dia membenarkan apa yang disampaikan atau sesuai dengan sebelumnya. Maka di dalam Al-Quran tidak ada penyerupaan Tuhan. Kalau bertemu nanti dalam Injil ada penyerupaan Tuhan begini modelnya, itu pandai-pandai apa saja itu membuatnya. Ya, jadi itu maka di sini musaddiq. 5 li huruf jar. Lalu ma. Ya. Apa? Majrur, dia dijarkan. Cuma ini namanya ma mausul ya. Tapi bukan sembarang umum. Tapi dibatasi. Bukan dahulu. Ya, dibatasi. Baina yadayhi. Ya, baina yadayhi. Baina ini apa baina? Di antara. Ya, itu kan artinya. Kalau bahasanya apa bentuknya? Huruf depan, kata depan juga, Pak. Apa itu? Zarab. Ya, zarab. Makan zaman. Makan. Terus yadai? Iya, yadai itu deh. Ya, istimak. Masruf. Kenapa pula? Kalau ini zarab, ini mazrubnya. Ya. Yadai mazrub. Mazrubnya ya. Mazrubnya. Jadi ini membatasi ma ini. Jadi bukan sembarang pula nanti. Jangan pula nanti syair-syair masuk juga, yang lain-lain enggak. Jadi Al-Quran membenarkan bagi apa yang di hadapannya atau yang di mukanya, antara hadapannya Quran. Apa yang di hadapan Quran? Taurat, Zabur, Injil. Itu dia. Jangan pula nanti ma umum
dipakai. Jadi apa yang dalam Taurat, apa yang dalam Injil, apa yang dalam Zabur berarti dia dibenarkan oleh Al-Quran karena dia menjadi koreksinya betul. Tapi bukan yang sudah diganti-ganti. Di situ taunya bahwa orang mengganti. Dari mana taunya? Mengganti. Ada pun yang ya misalnya mengenai apa akidah tetap. Tapi nanti puasa bagaimana? Oh kami boleh aja ditukar. Ini hukum zina bagaimana? Boleh ditukar. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kami ya itu sudah yakin para pendahulu itu sebagian memang sudah benar, tapi sebagian berulah dia. Jadi itu makanya sekadar pengetahuan ya. Nggak perlu kita berdalam-dalam membidang itu kecuali kalau memang wajadilhum billati hasan, berdialog dengan cara baik, nggak perlu berkelahi. Kalau nggak selesai, kan sudah disebutkan nanti di akhirat diselesaikan. Itu makanya saya kurang sependapat ya kalau untuk bertengkar-tengkar di bidang ini. Ya. Jadi 5 baina yadaih, itu dia Al-Quran. Terus 5 baina yadaih. Jadi mulai dari sini, Qul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazzala ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayha. Ya. Jadi yang penting apa sekarang? Yang penting kita mempelajari Al-Quran betul-betul. Jangan perlu asal-asal itu begini kata orang tentu yola kecilnya tidak berajar. Malah ada yang saya perhatikan tetap bercerita itu Quran hebat, tapi tidak ngerti itu. Tahaponan hebat tidak tahu. Pokoknya Quran hebat panjang saya. Quran dia luar biasa. Quran apanya napaknya? Ayat pokoknya luar biasa habis itu panjang. Itu nanti enggak ada juga manfaatnya. Ya pengakuan enggak ada dipelajari. Nah, di sini apa maksud membenarkan Al-Quran bagi wahyu-wahyu atau kitab-kitab yang di hadapannya, yang di mukanya, bukan yang di belakangnya. Ya, yang di mukanya. Jadi namanya terbalik ya. Maksudnya yang di mukanya berarti Quran terakhir turun, baru melihat bukan di belakangnya, di hadapan dia. Tanggapan orang di hadapannya setelah Quran nggak ada lagi. Ya, jadi kalau begitu dibuka, berarti dia di belakang jadi. Lihatlah ke depannya. Bukan maksudnya ke belakang ya. Jadi itu maka tidak ada lagi wahyu setelah Al-Quran. Ya, kecuali nama orang mungkin dibuatnya. Coba dimulai. Coba mulai sih, Mak. 5. 5 ya, jangan dibaca lama, betul. 5 berarti diulang sama ini dibuat oleh Nawawi. 5 qabla al-Qur'ani. Ya. Kenapa Ibu baca qabla? Karena ada huruf kata depan qabla. Karena dari karena aslinya kalau nggak ada yang mengerjakan sebelumnya, zarab tetap baris di atas. Tuh. Kan itu ya? Ya. Ada nggak yang mengerjakan misalnya huruf jar ada di depannya? Nggak ada kan? Sama seperti ini, baina kan nggak ada yang mengerjakannya, nggak ada yang misalnya huruf jar yang mengerjakan. Biasanya huruf jar saja yang mengerjakan, nggak ada. Ini pun begitu. Itu maka dibaca qabla. Nah, itu maka dibaca qabla. Jadi maksudnya oleh Pak Nawawi, Al-Quran itu maksudnya itu maksudnya 5 qabla, bagi apa atau wahyu atau kitab. Ini sama seperti mak kuning di sini buatnya 5. Sama bagi wahyu baru qablal Qur'ani ya Bu ya Pak. Iya, Quran ya Pak. Ya, kenapa Qur'ani?
Karena ada qoblah. Qoblah. Ya, di mazrub atau dizarab oleh Qoblah. ya, sama huruf jar. Jadi maksudnya bagi wahyu-wahyu atau kitab sebelum Quran. Jadi sebelum Quran ini maksudnya dia membenarkan itu. Ya, dia yang mengasesinya bahwa itu benar. Rupanya di situ peluang bagi ahli kitab menukar. Quran sendiri mengatakan bahwa Quran yang membenarkan kitab Taurat, Zabur, Injil ini. Tapi sudah dirubahkan kata-kata sebelumnya, ditukar dengan tangan, diisi dengan apa, macam-macam. Inilah dia. Itu kebijakan-kebijakan para pendahulu yang nggak benar. Ya. Terus, apa bacaannya di sini lagi? Sambung. Minal kitabi. Jangan. Minal kitabi. Coba Minal kitabi. bentuk tunggal kitabnya nih. Coba ini bentuk banyak, bentuk dua, bentuk banyak. Oh, banyak. Banyaknya banyak laki-laki atau perempuan itu taksir? Coba. Banyak laki-laki. Minal kutubi, Pak. Ya, jadi banyak taksir ya. Coba bentuk tunggalnya dulu supaya tambah melekat di kepala. Coba. Kitabun. Kalau dua? Kitabun. Kitabani. Kitabani. Kalau banyak? Kutubun. Ya, kutubun, kutubin. Boleh. Sekarang dibaca minal kutubin. Kutubin. Minal kutubi. Minal kutubi. Kenapa kutubi saja? Karena ada alif lam. Iya, ada alif lam di kutub. Itu dia. Itu dia ya. Jadi ai 5 qablal Qur'ani minal kutubi. Jadi bagi apa kitab-kitab sebelum Al-Qur'an? Kan di sini disebutkannya bagi apa atau bagi sesuatu sebelum Al-Qur'an. Dikasih penjelasan dari kitab-kitab. Baru di belakang al-ilah. Ini saya bantu. Al-ilahi. Ini kasih tasdid. Al-ilahiyati. Al-ilahiyati, al-ilahiyata, al-ilahiyatu. Al-ilahiyati. Kan, Pak? Al-ilahi. Al-ilahiyati. Ya, al-ilahiyati. Kenapa Pak Israel kok al-ilahiyati? Dia mengikuti. Ya, mengikuti al-kutub. Sama-sama pakai alif lam. Ya. Ya, itu ya. Cuma dia pakai ya nisbah di sini. Ini maksudnya kan berasal dari ilah. Kalau pakai ya nisbah itu ya dibangsakan kepada masalah ketuhanan. Jadi kalau terjemahkan ai bagi apa atau bagi sesuatu sebelum Al-Quran atau bagi kitab sebelum Al-Quran dari kitab-kitab ketuhanan. Ya, kitab-kitab yang pakai yang itu. Kitab-kitab yang bersangkut dengan ketuhanan. Apa itu? Kitab-kitab yang bersangkut ketuhanan? Taurat, Zabur, Injil. Itu dia. Dia membenarkan, maksudnya dia yang mengakui atau mengasisi. Jadi dari mana tahu salah? Setelah dibaca Al-Quran mengatakan bahwa Allah jangan diserupakan. Rupanya dibuat orang macam-macam, ya. Terus udah betul tuh apa bacanya? Ai 5 qablal Qur'ani minal kutubil ilahiyati. Ini untuk menjelaskan ini ya. Menjelaskan ini. Ini untuk pengetahuan bagi kita ya. Jadi maka nanti kalau ada orang mengatakan semua gak mau ke sedonyonya, berarti ya sudahlah dia nggak mau belajar. Terus apa ini? Tapi bukan berarti nanti anggapan orang kan gini. Kalau sudah ada seperti ini, Quran ini memisah-misah saja ini, membuat apa saja ini karena nggak begitu paham. Membawa orang supaya baik. Kalau nggak biarkan aja semuanya tentu kacau. Memang Allah yang menyuruh sebegitu. Coba ini bacaannya sampai sini apa?
li'annal masyari. Jangan annal ibu karena ya itu yang betul. Coba Li'anna syari. ya Saroni'a. li'anna syara'i'a. Ya, syara'i'a ya. Ini syara'i ini berasal dari syara'a. Kemudian ini kan kata benda, dia bisa syari'ah, bisa su'ara, su'ara lain itu syair, ini syara'i. Syara'i bentuk jamak taksir dia. Kalau syariah kan satu, syariah satu, syariatani, baru syariah, syara'i'ah. Kenapa dipakai syara'i'ah? Karena inna. Ya, jadi apa arti maksudnya kalau bentuk jamak taksir ini? Karena sesungguhnya syariat. Ya betul. Syariat. Karena sesungguhnya seluruh syariat yang syariat ini yang yang syariat ini orang Minang lah ngecema. Katanya syarat adat bahasa syarat ketiga bulan. Ya, syariat mengatur, adat memakai. Nah itu dong. Adat memakai. Ya, syarat mengatur, adat memakai. Ya, syariat mengatur. Nah, ya itu syarat itu syariat tuh. Syarat ya. Syarat. Syariat mengatur, adat memakai. Apa maksudnya syariat? Quran. Hukum-hukum ini, Quran dalam Quran ini. Itu umum do banyak. Hukum-hukum. Syariat itu artinya peraturan. Ya, hukum-hukum peraturan. Ya, peraturan-peraturan yang digariskan Allah dari peraturan yang sifatnya itu, tapi tidak semuanya. Kalau Quran kan umum itu ada tauhid dan segala. Ikut syariat itu mengko fakultas syariah dia buat peraturan rumah tangga bagaimana, suami istri bagaimana, politik bagaimana itu dipakai syariat. Kalau Ustadz dulu dari dakwah itu alat untuk menyampaikan saja itu metode. Jadi membungkus boleh syariat, boleh adab. Nah, jadi karena sesungguhnya seluruh peraturan-peraturan syariat baru dipakai ini jamak apa tadi? Taksir. Jamak taksir. Oke. Taksir berakal tidak berakal? Tidak berakal. Nah, tidak berakal. Maka dipakai allati. Nah, dia mu'anas. 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 Ya, Mu'anas. Ya, mu'anas apa? Tunggal dua banyak. Tunggal. Ingat. Tunggal, Pak. Masukkan di kepala ya. Kalau dia jamak taksir tidak berakal, berlakulah sama dia hanya tunggal mu'anas dari segala hal. Biarpun isim syarat, biarpun fi'il madi, biarpun apa itu. Ingat itu. Ingat ya. Lai tatangko itu. Berulang-ulang balik, ini ulang-ulang jangan bekol lewat loh. Jamak taksir tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal kalau dia dia digunakan kalau pakai kata penunjuk haza hazihi, dia pakai yang tunggal aja hazihi. Tunggal mu'anas saja itu hazihi tilka. Kalau fi'il mudhari dia pakai ta pas pakainya. Kalau fi'il mudhari fi'il madi pakai apa dia pakai ta ta'nis misalnya sahabat. Sampai ke sini waktu baca Quran tuh nampak sadunya itu. Ya terutama bacaan-bacaan sholat inilah makanya acom bukijian. Wahai umat Islam belajarlah susunan bahasa Arab karena sholat berbahasa Arab. Datang kata orang dia tidak berado apa ya perasaannya, maka perasaan-perasaannya. Kalau orang mu'alaf iya tuh, kalau tidak mu'alaf lain tidak. Ya, jadi itu dipakai di sini adalah mana muftada kan anna ini li anna kan di anna ya. Anna itu ada subjek, ada predikatnya. Mana predikatnya sini?
Predikatnya sarina apa tadi Pak? Sari. Kalau predikat Kan itu kan subjek. subjeknya Dia bebas. subjeknya huwa. Enggak, subjeknya yang syariah itu, syariah itu. Ya, syariah. Kan Ya, itu pokok kalimat. Ya. Sebutannya mana? Allati tastamil. Allati tastamil. Alulai. Jadi agak tanang sedikit. Agak tanang coba terus baca ke belakang. Li'anna syara'i allati tastamilu 'alaiha. Terus Tastamilu. Jangan bagi gagana Bu. Oh, celik-celik na lo. Jadi kalau yang jadi khabar, kalau jadi khabar itu bukan cepat di belakangnya, coba dirasa-rasakan aja. Coba kita baca dulu sampai ini, sampai sini ha. Coba. Li'anna syara'i'a lati tastamilu. Ya, tastamilu terus Khairul kutubi. Alaiha. Alaiha terus Sairul, Pak. Sairun. Apa sairu, apa sairi, apa saira? Alaiha. Sairi, Pak. Kenapa? Sairil kitabi. Kenapa baris bawah Ibu baca? Mengikuti alaiha, ada huruf jar. Ada huruf jar alai itu. Kalau ada huruf jar kan nggak berlaku, yang dijarkan aja. Jadi begini. Sekarang tastamilu allati tadi kan isim mausul, itu bentuk tunggal muannas. Iya. Dihukum tunggal muannas karena yang di sini syariah kan tidak berakal ini. Ya kan? Lalu tastamilu ini bentuk apa? Itu dulu, tenang-tenang dulu, lambe-lambe. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau dia fi'il mudhari kita mesti cari fa'il. Fa'ilnya siapa dibuat? Anta. Di situ kacaunya tuh. Nyut awak dimukola allati. Oh, saniru. Enggak. Saniru. Itu yang betul. Iya, pasti iya tuh. Jadi kan la'allati di muko. Kalau la'allati di muko berarti dan sesuainya jauh mubtada khabar. Kan iko mubtadanya kok. Cuma iko isim mausul, jadi berarti di sini ada hiya tersembunyi ini. Hiya kan damir. Damir itu satu atau banyak? Satu. Perempuan. Baliknya kemana lagi? Ke allati atau ke asyara'i, kan ini tunggal juga ini. Itu yang tadi itu kan dibalikkan tunggal. Alaiha syara'i. Iya, syara'i juga. Berarti ini ada fa'ilnya. Terus apa dibaca ini jadinya? Sementara kita ini mubtada dibaca, tentu mencari khabar, mencari predikat. Ini masih menerangkan dia. Ya, li'anna syara'i allati tastamilu 'alaiha, baru sairun. Kenapa dibaca sairu? Jadi khabar. Itu yang jadi khabar dari syara'i. Jadi aslinya itu kan asy-syara'i allati tastamilu 'alaiha, baru khabarnya sairul kutubi. Ya. Itu ya. Memang tabah bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jangan beko lari-lari lah. Memang begitu caranya. Itu nyambung kalau bagi dari anak-anak. Ya, tapi hampir sama kaji matematika membaca apa pokoknya. Rumus-rumus kimia itu. Berumuk takah tu. Jadi cuma kok kancangnya orang baca kalau lah biasa lah paham. Jadi kancangnya ayat dibaca orang lah paham. Itu maksudnya. Jadi karena apa terjemah? Karena seluruh syariat, peraturan-peraturan yang samil-samilnya istamala berarti terkandung ya, yang terkandung.
yang mengandung dianya seluruh syariat, atasnya syariat itu, yang terkandung atas syariat itu sudah dikandung oleh sairul kutub. Sair itu artinya sair seluruh. Ini seluruh pula sekalian. Seluruh kitab-kitab. Jadi di dalam kitab-kitab yang ada itu, Taurat, Zabur, Injil, termasuk Al-Quran, sudah ada di situ syariat yang terkandung di dalamnya. Lalu peraturan. Ada peraturan di dalam syariat untuk kebaikan kehidupan manusia. Itu makanya di Minangkabau dipakainya lah adat lah memakai ya. Adat memakaikan. Tapi entah tinggal semboyan, tidak tahu lah. Tapi itu tentu ada peraturan membuat. Bahkan menghukumnya. Usaha. Terus? Usaha dulu, Pak. Ya, kan itu maksudnya. Itu makanya Ya. Dibuat pemerintahan sebenarnya itu harus mendukung mengadopsi budaya-budaya yang cuma itu pula wallahu alam lah gimana pakar-pakar ini. Yaitu maksudnya itu ya, li'anna syara'i allati tastami'u 'alaiha, berhenti situ. Itu jadi khabar semua, jadi mubtada semua. Adapun allati tastamilu 'alaiha itu mendukung syara'i'a. Ya. Nah, li'anna syara'i allati tastamilu 'alaiha, baru sairul kutubi. Sairul kutubi. Masih ada pendukungnya pula sairul kutubi ini. Berarti di sini apa dibaca ini? Kanat. Kanat. Kan masih kanat. Ya. Iya kan berarti masih berbentuk ada pula. Baru dicari. Kalau dia kanat, tentu dia masuk subjek predikat juga. Bagaimana itu? Kanat. Mana muktadanya? Muqaddar. Kanat muqaddara. Kitab tadi lah. Adalah muqaddaratun Kanat isim kanat. bil awqat. Kalau di sini apa mau dibuat sia, kalau dibuat ini nanti lain pula. Kalau dibuat sia kemana kembalinya? Ke syara'i kan? Iya tuh. Kanat balik lagi hia. Baru di sini dibuat bentuk isim fa'il atau isim maf'ul ini pakai mu ini. Muqaddaratu. Muqaddara. Ya, Muqaddaratu. isim fa'il, isim maf'ul dibuat. Terus muqaddara. Muqaddaratu. Kenapa tuh lagi? Berarti kalau tuh ini jadi isim kanat jadi. Muqaddaratu. Iya, jadi isim kanat jadi. Ya. Oh dia. Ya, menjadi Muqaddaratan. Iya, kalau isim kanat lah batu tuh. Ya. Muqaddaratu. Tapi sebenarnya kalau di sini, ya betul. Di sini dipakai kanat muqaddaratun. Berarti dia dikasih tanwin ini. Muqaddaratun. Baru bil au. Auqati. Ya, auqati. Auqati ini ya auqati ini bentuk apa ini? Ada huruf jar. Majar majrur dia jamak taksir. Ya, dia bentuk jamak taksir, masuk huruf jar. Kalau waktunya satu apa waktu satu? Waktun. Kalau dua waktunya? Oh, ya. Dua waktu. Satu waktu waktu. Dua waktani. Kalau banyak waktu? Auqatun. Iya, auqatun. Nah, bil auqatun ini bil auqati ini jadi apa jar majrur ini? Menjadi khabar dari khabar dari kana. Iya, khabar dari kana. Jadi kanat muqaddaratun bil auqat, baru di sini
Sama ini. Ini kan muqaddaratun baru ini muntahiyah. Ini isim maf'ul juga. Ya, muntahiyah. Ya. Nah, kenapa? Karena ini atafkan ada wab. Muntahiyah. Muqaddara. Enggak. Ini karena diatapkan kemana nih? Muqaddara, Pak. Jauh-jauh kali, Pak. Ini kan Oh. auqat. Oh, Sa itu kanat sani Ya. ke Kanat muqaddaratun bil auqati wa muntahi ya wa muntahi ya wa muntahiyati ti. wa muntahiyati. Gitu. Nah, Iya ya, muntahiyati. Baru ini sambungnya ke sini. Bihazal Bihazal waktu. Ini sama ini Bu, kan ada alif lamnya, berarti senyawa itu. Coba. Bihazal, pi kan dijarkan oleh haza, haza dijarkan oleh pi, terus wakti. Berarti dia menjadi sifat. Kalau ada alif lamnya, kecuali kalau pelajaran model 1 haza waktu, nah itu. Tapi kalau hazal waqt sama nih. Jadi semuanya senyawa. Jadi bihazal waqt. Jadi itu maka di sini kanat muqaddaratun bil auqati wa muntahiyati bihazal waqt. Nah, sampai situ sudah ada pahamnya. Karena seluruh syariat yang ada dianya seluruh syariat yang mengandung dianya syariat, atasnya kitab-kitab semuanya syariat itu seluruhnya adalah kitab. Nah, yang mengandung syariat itu adalah seluruh kitab-kitab yang ada ditentukan menurut waktu dan berakhir pada ini waktu. Jadi ada berakhirnya. Mentahiyah ini nahi ya. Nahi ini habis. Jadi syariat itu diperlakukan pada yang pertama begini. Berikut syariatnya pada waktu itu sudah itu tidak lagi. Sudah itu syariat berikutnya begini. Nah, berikut tidak ada lagi gitu. Misalnya syariat waktu Nabi Adam untuk menikah kan hanya cross silang saja. Kan lahir anaknya dua. Nah, terus anak yang perempuan yang tertua kawin dengan anak laki-laki yang kedua. Anak laki-laki yang pertama kawin dengan anak perempuan yang kedua. Nah, jadi itu syariatnya dulu. Nah, maka syariat itu berlakunya saat itu dan dia berakhir waktu itu juga, waktu itu. Karena dinasihkan atau dengan kitab berikutnya. Jadi Bapak-bapak, Al-Quran berarti sudah terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam. Nah, maka selesailah. Jadi tidak ada lagi dibuat syariat-syariat. Cuma bagi yang dipermainkan oleh setan nggak mau dia. Kenapa begitu katanya? Ditukar-tukar aja. Sudah ketinggalan ini katanya. Nggak main deh koin. Cobalah peturian kalau nak kacau. Kan banyak ilmu kita nih mempelajari ini seperti ini. Jadi Pak Nawawi menulis karena di dalam Taurat, Zabur, Injil itu sudah ada syariat tapi berlaku saat itu. Tapi yang syariat ya, kalau akidah tetap model itu juga. Kalau peraturan-peraturan syariat ya. Misalnya semasa Nabi Ibrahim itu wajib memotong apa itu kuku, mencukur bulu ketiak karena sangat kotor. Kalau di Nabi Muhammad sunat ya, karena sudah bersih. Bisa dikembali apa yang baca, coba silakan Ibu Didi baca coba. Musaddiqal lama-lama ya, tidak perlu capek-capek.
Atau Pak Arbet, coba Pak Arbet atau Pak Arbet lah. Musaddiqan lima Ma baina yadayhi baru keluar. Coba mulai lambat. musaddiqan lima baina yadayhi. Terus ai Ayyi lima qabla al-Qur'ani. terus Lima lal Qabla al-kutubi. Qur'ani. Benar, ya. minal kutubi Kutubil ilahiyati. Ilahiyati. Lianna syara'i'u. Lianna syara'i'a. Anna. Ya. Inna syara'i'a allati tamilu Ah, 'alaiha sa'irul kitabi. Sa'irul kutubi Sa'irul kitabi. Kutubi. kutubi Terus ya kanat kanat opat Qaddaratun. ya waktu bil bil waktu bil awqati, terus waktu wa muntahi wa muntahiyati wa muntahiyatin fi fi hadzal hadzal waktu ya di hadzal waqti. Ya, di hadzal waqti ya. Bil awqat wa muntahiyatin fi hadzal waqti. Yaitu terus coba ini lagi, coba siapa yang bisa membaca ini, coba mulai dari sini. innan nasikha Ya, Pak Innan nasakha. bayani Ya, tunggu. Inna ini kan pokok kalimatnya an-naskha. Langsung sekali. Mana kabar? Pak Innan naskha. inna Naskha. bayani Ya, bayanun. bayanun Ya. intihai Ya, Bayanun bayanu intihai mudda. muddatun muddati Muddatin. Bawah terus muddatil Muddatin. ibadat. Ya, betul. muddati Sampai situ dulu. Fa innan nasakhi, pada nasih ilmu nasih ini. Nasih itu ada ilmu nasih, ada ilmu mansukh. Jadi merusak, artinya tidak berlaku hukumnya lagi. Sesungguhnya nasih merusakkan hukum, tidak berlaku lagi, menjelaskan. Ya, sesungguhnya peraturan kalau jungto kan beda. Jungto itu pun sama sebenarnya itu. Jungto dibuatkan untuk tidak berlaku hukum yang sebelumnya. Maka dibikin orang junto. Orang pakar hukum lah. Ya. Berarti itu juga. Sesungguhnya nasih menyatakan berakhir masa ibadah. Jadi berakhir masa ibadah. Jadi kalau ada nasih nanti, inilah kajian tafsir. Jadi ayat itu ada nasih mansukh namanya. Jadi dalam ayat begini pertama, misalnya ada itu misalnya dalam, nggak salah saya dalam surat mana itu ya, Ibrahim. Ibrahim waktu itu minta mendoakan ayahnya, Allahumma firli wali walidayya, itu katanya. Tapi ternyata setelah ayahnya tidak mau, maka ada ayat berikut. Maka Ibrahim pun tidak mendoakan ayahnya lagi. Itu berarti ilmu nasih. Jadi itu makanya kepintaran-kepintaran orang penganut Taurat, Zabur, Injil itu makanya alasannya itu kami nggak puasa lagi katanya. Kalau dulu memang ada, bisa kami hindarkan. Jadi berbagai cara itu, maka pengetahuan kita ada di bidang ini ya. Fainan nasha bayanun tihai muddatil ibadah.
Jadi karena masa itu tidak, jadi nampaknya untuk kesempurnaan ya. Itu makanya di dalam surat mana itu Bapak Ibu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum. Waktu Nabi Muhammad haji wada. Al-Maidah. Al-Maidah. Makanya ada wa may yabtaghi ghairal Islam, itu mungkin Al-Imran. Siapa yang mencari tatanan hidup selain daripada Islam, maka tidak diterima. Nah, karena itu bisa dipelajari. Cuma bagi keyakinan lain dia nggak senang. Padahal itu kan Al-Quran. Katanya kan bisa didebat saja, ya terserah dia lah. Kalau nggak mau dia nggak masalah. Kan dia nanti nanggung sendiri-sendiri. Nah. Terus ini lagi wahina izin. Nah, ini dibaca wahina izin ya, aslinya hin dengan is. Diputus ini his, hina dengan is ya. Berarti ini pelajaran pengganti tanwin. Dulu kita belum begitu matang pelajaran. Terus apa bacanya dibantu ini? Wahina izin saat itu apa lagi? La yakunu ya, betul. Ya, la yakunu. Terus Bainal Qur'ani. Ya, baina. Ya, nih baina karena zarab ya. Bainal Qur'ani. Ya. Nah, terus apa lagi? Ini diatapkan Wasairi. ya, wasairil kutubi. Ya, wasairil kutubi. Terus ingat Ibu. Jadi la yakunu bainal Qur'ani wasairil kutubi. Ingat karena ya, karena. Dia ada subjek predikat itu. Kalau Ibu langsung apa baca? Apa bacaan ini? Apa dibaca ini? Coba berlomba. Ikhtilafa, ikhtilafu, ikhtilapi. Ikhtilafa. Ya, kenapa? Kalau Pak Israel ikhtilafu katanya. Kalau alasan Pak Israel baca ikhtilafu kenapa? Karena dia kabar. Ya, kalau khabar di kanan kan ke bawah, ke atas barisnya. Ikhtilafa. Sekarang dicari dulu. Ya kunu itu mana mubtadanya? Sudah ada zarab di mukanya. Bainal Qur'ani wasairil kutub. Pasti bainal Qur'ani sama sair kutub ini pasti ada khabar ini. Ikhtilafa. Tunggu dulu. Ikhtilafa. Tadi kan ada bainal Qur'ani itu zarab mazrub. Ya. Sairil kutub itu diatapkan kepada bainal Qur'an. Kedua-duanya ini sudah pasti jadi khabar. Sekarang kita cari yakunu mana mubtadanya. Kunu huwa. Kalau huwa kemana dikembalikan? Ini sampai begitu mengaji itu. Qur'ani. Berarti mubtadanya ikhtilafu. Berarti khabarnya mubtadanya belakang. Ikhtilafu. Itu mangko dibaca ikhtilafu. Jadi aslinya mana dibuat di muko. Jadi la yakunu ikhtilafu fis syara'i. Ataupun mungkin nanti berlaku semula Zain Sarif ini. Fis syara'i bisa juga karena dia sudah sigat muntaljimut, tapi mungkin syara'i dibaca dulu. Jadi la yakunu ikhtilafu fis syara'i bainal Qur'an wa sairil kutub. Gitu. Jadi dimulai hina izin. Wahina izin saat waktu Taurat, Zabur, Injil, la yakunu tidak ada antara Quran dan seluruh kitab berbeda dalam syariat. Saat itu tidak ada, biarpun Quran, biarpun tidak ada perbedaan. Jadi
Makanya syariat yang ada di dalam Al-Quran, syariat yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, maka tidak ada bedanya. Cuma kenapa bertemu perbedaan? Inilah yang ditulis oleh Nawawi, berarti membenarkan bahwa Al-Quran ini membenarkan apa yang dihadapannya Taurat, Zabur, Injil. Tapi akhirnya tinggalkan orang. Itu maksud daripada ini panjang Pak Nawawi nulis ini. Maksud musaddiqal lima baina yadai. Maksudnya adalah ai lima qablal Qur'ani minal kutubil ilahiyati minal ilahiyah. Nah, itu dulu. Li'anna syara'i allati tastamilu 'alaiha sairul kutub kanat muqaddaratun bil awqati wa muntahiyah fi hadzal waqt. Fa inna nasha baina intihai muddatil ibadah wa hina izin la yakunu bainal qur'ani wa sa'il kutub ikhtilafu fi syara'i. Baru udah lagi. Ini ayat ini. Ini kan ayat musaddiqal lima bain. Jadi itu menjelaskan apa ini. Jadi sedangkan Jibril menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan Injil, begitu juga kan Nabi Muhammad. Jadi kalau orang itu tidak percaya kepada Al-Quran, berarti melawan dia, bermusuh dia dengan Jibril. Padahal Jibril sudah menentukan itu. Baru ini berikut nanti wahuda wa busra. Gitu. Wahuda wa busra. Nah, bagi kita apa pelajaran? Kalau saya mengambil pelajaran, jadi sungguh-sungguh kita sekarang kan kita sudah mulai banyak bahasa. Coba belajar kembali dalam Al-Quran. Itu maka yang maksud saya dikelompokkan. Misalnya apa yang kita suka dalam Al-Quran, misalnya yang kita prioritaskan. Mengenai apa dalam Al-Quran yang kita ingin prioritas untuk tahu misalnya. Misalnya saya contohkan aja misalnya masalah hidup di dunia ini, apa sih sebenarnya inti hidup dunia? Baca seluruh ayat itu. Nanti dijelaskan dengan hadis. Baru lihat, ini dia hidup itu. Paham kita. Terus apa sih sebenarnya untuk berkeluarga itu? Terus dalam Quran hadis. Sudah itu apa sih sebenarnya? Bagaimana sebenarnya ekonomi atau jual beli? Bagaimana sebenarnya berpolitik? Jelas jadi. Bukan asal dibaca pahala sekian, itu belajar awam. Tapi mungkin alun-alun nanti saya arahkan Bapak-Bapak sama-sama kita cari dalam Quran seluruhnya, bukan tanggung-tanggung. 114 surat itu kita lihat, coba pelajari dulu apa sih sebenarnya makna hidup di dunia yang sebenarnya. Baru dipelajari hadis. Lalu pelajari kenyataan, bagaimana kenyataan manusia. Itu maka diajak. Menurut Quran begini ya, bukan untuk bertentangan, untuk melawan. Cobalah kalau enggak menurut ini, bagaimana? Yo, Pak Tommy. Jadi sampai pelajaran kita sampai sini. Ini kan hanya mengatakan bahwa Al-Quran dia adalah pedoman. Dia membenarkan. Ini udah belum lagi. Nanti biar saya pindahkan aja ya. Gini. Sampai sini menerangkan dari ini. Musaddiqal lima baina yadayhi. Adapun nanti wahuda apa pula? Yang dimaksud dengan busra apa pula? Lil mu'minin. Tapi ini disebutkan huda wa busra lil mu'minin. Kalau ini untuk penjelasan bagi kita ilmu. Ayat yang sudah kita baca Al-Baqarah berarti nanti sudah 97. Jadi kalau siapa yang membaca Al-Baqarah berarti dapat bintang, dia berarti hebat, dipahami. Tapi bukan dibaca-baca begitu aja. Itu baru satu tafsir, belum tafsir yang lain. Apakah ini yang dianggap orang kalau membaca Al-Quran jadi membuat pertentangan? Wah, enggak lah. Jadi dunia ini kan ada apanya, bisa bermusyawarah, bisa bertukar pikiran, bukan untuk berkelahi. Ada pertanyaan Pak, Ibu?
Jadi pelajaran kita ini dulu ya. Sampai sini. Akwati waktu kalau Ya, kita bagaimana dahulu Pak? itu waktu dan kaum ya Pak, terbatas pada waktu dan kaumnya ya. Iya, betul. Jadi itu makanya, itu kadang-kadang perasaan orang nggak enak tuh Pak Israel. Bangku dibatas-batasi, tapi lah dikecian. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sempurna sudah. Makanya kalau dicari selain daripada Al-Quran nggak betul lagi. Ya, cuma orang kan marah. Nah, itu kan hak awaknya, silakan aja. Ya. Ya. Jadi tugas awak Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Pak Israel, ini kan berarti ilmu yang ini kan pengetahuan bagi kita ini, bukan untuk mendebat orang. Di mana sih seleknya? Kenapa orang tidak mau terima Al-Quran itu? Balik saja itu. Kan ada ayat sebelumnya mereka memutuskan bahwa kita udah lama, udah panjang di belakang bahwa kita sudah ngambil kebijakan lah kita masuk surga, sehingga inilah keluar katanya kita yang diterima oleh Allah dan sebagainya. Lah banyak itu sampai 97 ya. Coba mulai daripada ya Bani Israel itulah. Ya Bani Israel pertama. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa afu bi ahdi ufi bi ahdi. Yang kedua, ya Bani Israel apalagi itu wattaqu ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Konon dua ko baru, nanti ada lagi di belakang. Coba kalau ada kesempatan berapa kali Al-Quran mengimbau ya Bani Israel. Itu makanya ada Fathur Rahman, ada buku-buku di ulama-ulama dulu udah banyak dibuatnya supaya murah melihat Al-Quran. Cuma Indonesia ada yang saya lihat membuat itu indeks Al-Quran, ada indeks dalam bahasa Indonesia bikinnya. Ya, jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, makanya saya getol sekali mesti mengerti dia jalan bahasa Arab. Kalau sudah mengerti bahasa Arab, murah dia membaca Al-Quran. Tapi kalau belum mengerti, ya paling dibaca terjemahan-terjemahan, kan kurang menarik. Maksudnya lebih baik dengan asli bahasanya, apalagi ya. Jadi lebih dalam paham kita. Apalagi sering saya katakan bahasa sholat itu juga dipakai. Kemudian kalau dikaji, mungkin menyatu dalam tubuh ya, anggota tubuh, tapi itu kan dalam penelitian lebih dalam. Dan itu sudah dicoba orang membaca Arab Al-Quran, ada pengaruh terhadap molekul-molekul yang ada di tubuh dengan atau mendengarkan dengan selain dari Al-Quran gitu. Cuma kalau itu yang didalami kesudah-sudahannya yang isi Quran, yang isinya nggak dapat. Cuma yang dapat hanya seperti mujizat-mujizatnya saja. Ya kerja orang nampaknya untuk kerja kareku malih dan perlu dinyo dan aneh-aneh. Lah sampai sini bertemu kita kembali pada besok dari bahasanya. Ini pun sebenarnya kan sudah banyak ke bahasa jadinya. Tapi itu gunanya supaya kita paham. Nah, tapi isinya sudah saya gambarkan. Ini sebagai pengetahuan bagi kita. Jangan menghabiskan waktu kecuali kalau kita memang diajak untuk berdialog tapi dengan cara baik. Cuma sekarang lain kalau mulai dialog, orang jadi melihat apa yang melihat zamannya ya. Zamannya sudah mulai agak suka macam-macam. Itu bergenerasi tuh enggak perlu sampai di samo ladonya. Aduh mas musim lado tuh latihan, sudah tahu latihan. Tahu. Tahu Pak Isra. Uletnya Pak. Ya baulek sadonyo. Mulai dari ketek itu lah baulek. Beko lailo lado sadonyo. Nyo awaknya itu yo. Ya ada masuknya baulek, ada masuknya lo. Kalau Ibnu Khaldun tuh betul tuh hidupku sama seperti gunung nyo. Mulu mendakinya. Ala tibu di puncak, sepanek-panek mendaki kan sanang puncak, beko turun lainnya.
turun ala cair balik itu naik ala balik turun naik ala balik apa itu Ibnu Khaldun tidak salah ambo ya itu Ibnu Khaldun nan Iqbal nanti karena dewa Pak Abed kalau Iqbal tuh tidak salah umur 50 mulai menulis tuh jadi awak pun kalau itu mah kau bokecian kalau umur 60-70 muda baru ya dan umur 80 mulai itu Aisar berapa umur baru Pak Aisar lah 80 kurang baru kan Kurang Pak. Bu Didi. Muda baru ya. Apalagi Pak Albert itu muda. No? Ibu Didi mulai tua. Itu setahun mulai tua atau 2 tahun. Aku jauh umur 59 baru belajar. Itu mangkonya. Lah jadi karena tadi kalau ada iznillah coba tes dulu. Pak Bet, mangko kalau izinnya masa apa maksudnya sebenarnya? Menggambarkan kekuasaan Allah. Lah itu kena. Dan beko sinan rajin beraja lah izin Allah tu ambon dak. Jangan kasinan payu. Kalau ikolah kanda Allah man. Dan betul lah kan illa masya Allah. Dan kasinan berarti kekuasaan Allah ya. Sudah itu kalau tunggal muannas dipakai bagi jamaah apa tuh? Jamaah taksir. Jamaah taksir nambah Tidak berakal. Kalau jamaah taksir berakal bah? Jamaah taksir berakal dia bisa 2. Jadi 2 pilihan. Boleh jamaknya bana, boleh tunggal muannas. Itu hebatnya. Itu mah kau pegarahan kalau nama muannas kau cie jalannya. Tidak bakal. Kalau laki-laki kau 2 jalan dia. Tapi jangan dikecian. Kini orang berdebat panjang masalah gender. Lampu kecian dalam Quran tuh laki-laki tidak sama dengan perempuan. Iyo, tapi tidak bisa dipisah tuh untuk kelanjutan hidup. Mesti begitu. Kalau bagi jadi lah nampak lalu kecian cik karuang, cik tukang isi itu saja. Jadi karuang tidak berisi wala cara. Ya, cobalah perhatian dalam seluruh organ tubuh, seluruh dalam pemikiran begitu juga. Jadi mesti dalam satu itu. Itu dibuatkan Allah, ya dibuat Allah kehidupan tu. Tapi jangan terpadayolah hidup dunia aku. Jangan sepanik lo. Maka mencari orang-orang panjang-panjang ku itulah. Tak beraja mau diawak, kalau beraja mau diawak kan lain tak sepanjang tu benar. Lah khalas ilahuna. Intahina, mari berdoa. Allahumma faqihna fid din. Faqihna pun persoalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Baru boleh ditambah wa 'allimna lughatal Quran wa 'allimna lughatal Arabiyyah. Subhanakallahumma. Awak minta ampun ya. Subhanaka, maha suci engkau. Bahasa sebenarnya engkau nan tahu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kapainya astaghfiruka. Langsung fil mudhari itu astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, na'am, syukran. Aywa.